Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya William Dewa dan kita insya Allah akan menyampaikan hasil pikiran saya mengenai pemberontakan PKI pada tahun 1948, dan juga saya akan menganalisis apakah mungkin terjadi hal yang serupa di masa akan datang, dan juga bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Jadi langsung saja kita. Kali ini saya akan menceritakan secara singkat mengenai pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Jadi pemberontakan ini diawali oleh Kabinet Amir Syarifuddin yang menyetujui Perjanjian Renville, di mana Perjanjian Renville ini sangat menguntungkan Belanda dan merugikan Indonesia. Hal itu tentunya membuat rakyat kecewa, dan Presiden Soekarno pun langsung mengganti Kabinet Amir Syarifuddin dengan Muhammad Hatta. Amir Syarifuddin pun marah. Dia dan komplotannya, yaitu komunis, langsung mencoba mencari cara untuk memulihkan pemerintahan. Amir Syarifuddin pun mendatangi Musso, sang pemimpin dari PKI yang baru belajar dari Soviet. Musso pun langsung menggelar rapat raksasa di Jogja. Di sana ia melontarkan pendapatnya tentang pentingnya mengganti kabinet presidensil dan kabinet Front Persatuan. Musso bersama Amir dan kelompoknya berusaha untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah, yaitu Solo, Madiun, Kediri, dan kota-kota lainnya. Rencana awal yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan penculikan dan pembunuhan para tokoh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan TNI setempat. Kerusuhan yang terjadi di Surakarta membuat perhatian semua pihak pro pemerintah terfokus pada pemilihan di Surakarta. Sedangkan pada 18 September tahun 1948, PKI atau FDR sedang menuju ke arah Jawa Timur dan berusaha menguasai kota Madiun. Keesokan harinya, FDR mengumumkan terbentuknya pemerintah baru yang disebut Republik Soviet Indonesia. Selain di Madiun, PKI atau FDR juga melakukan hal yang sama di Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini pun menewaskan Gubernur Jawa Timur, yaitu R.M. Suryo, serta beberapa tokoh lainnya. Demi memulihkan kembali keamanan di Madiun, dilakukan operasi penumpasan pada tanggal 20 September tahun 1948, dipimpin oleh Kolonel A. Nasution. Salah satu operasi penumpasan yang dilakukan adalah pengejaran Musso yang melarikan diri ke Sumoroto, yaitu sebelah barat Ponorogo. Dalam pengejaran tersebut, Musso berhasil ditemukan dan ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan para tokoh sayap kiri lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir sendiri tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Jadi kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai apakah mungkin akan terjadi hal yang serupa di masa yang akan datang. Jika berbicara hal yang serupa mungkin akan terdengar susah karena Indonesia itu sendiri sudah terbentuk Pancasila sejak lama, sudah bertahun-tahun lah, bahkan puluhan tahun. Oleh karena itu tinggal masyarakatnya saja sendiri yang mampukah untuk menjaga keutuhan Pancasila atau harus lenyap dengan ideologi yang lain. Untuk itu, ideologi ini sangat penting bagi negara, karena tanpa ada ideologi, itu ibarat kita tanpa ada tujuan hidup. Jadi, misal kita menggunakan Pancasila sebagai ideologi, kita harus punya tujuan hidup seperti Pancasila, yaitu ada 5 sila, dan 5 sila itu sangat baik bagi seluruh Indonesia. Buktinya, sampai sekarang kita masih bisa hidup berdamai, tentram, dan adil, insya Allah. Lalu, apabila kita mengikuti ajaran-ajaran lain atau ideologi yang lain, tentunya kita tidak bisa seperti ini. Contohnya saja di negara yang lain seperti negara di Timur Tengah, terjadi konflik dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk kemungkinan hal ini terjadi, saya bisa mengatakan sekitar 50%. Mengapa 50%? Karena apabila kita terdapat partai yang bergaya komunis atau serupa komunis, atau bisa kita bilang dia adalah partai yang biasa namun bergaya dalamnya itu adalah komunis. Nah, itu adalah hal yang sangat berbahaya karena apabila partai itu akan menjadi besar,
dan mampu memikat rakyat-rakyat kecil ataupun rakyat-rakyat besar, itu akan berdampak buruk bagi Indonesia. Bahkan status Pancasila sebagai ideologi negara bisa saja berubah. Setiap masalah pasti ada cara mengatasinya kan? Nah, untuk cara mengatasi hal tersebut bagaimana sih? Jadi saya memiliki 3 poin di sini. Yang pertama adalah tingkatkan jiwa nasionalisme kita. Bagaimana cara meningkatkan jiwa nasionalis kita? Gampang. Perbanyak belajar PKN, itu satu. Memperbanyak belajar sejarah, kedua. Lalu melaksanakan apa yang sudah menjadi jiwa Pancasila ataupun UUD 1945, di mana di sana banyak sekali tujuan negara ataupun pedoman-pedoman negara yang haruslah kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari. Dengan hal itu, kita tentunya akan mudah ataupun lebih enteng untuk mendapatkan jiwa nasionalisme yang tinggi, dan akan susah untuk ideologi-ideologi yang lain masuk ke dalam diri kita. Lalu yang kedua adalah rakyat yang sejahtera. Bagaimana rakyat tidak sejahtera ataupun rakyat sejahtera? Coba kita pikirkan. Apabila ada suatu daerah yang tidak sejahtera dan ada suatu daerah juga yang sangat sejahtera, pasti akan memunculkan sifat iri bagi yang tidak sejahtera, karena dia adalah satu negara, namun ada perbedaan yang signifikan antara daerah satu dan daerah lainnya. Hal itu akan memunculkan sebuah ideologi-ideologi lain, ataupun ada seorang provokator yang ingin membuat daerahnya itu, daerah yang tidak sejahtera itu, membuat negara sendiri. Itu tentu saja membuat separatis. Dan seperti komunis ini, dia tidak setuju dengan pemerintah. Dia tidak setuju dengan Pancasila. Dia ingin mengganti komunis sebagai ideologi bangsa Indonesia. Apakah itu termasuk separatis? Ya, itu termasuk separatis. Karena itu ada perbedaan dari ideologi Indonesia itu sendiri. Lalu yang ketiga, yaitu jaga keutuhan. Keutuhan Indonesia itu ibarat seperti rantai, ibarat seperti pohon beringin dari sila kedua dan sila ketiga. Bagaimana kita bisa mengambil dari gambar itu? Ambillah dari rantai. Dari rantai kita bisa melihat ada rantai 1, rantai 2, rantai 3 saling mengikat. Itu menandakan persatuan Indonesia. Apabila kita menjadi satu, itu kita akan menjadi kuat. Apabila kita cuma satu orang, itu akan mudah rapuh. Jaga keutuhan. Nah, untuk jaga keutuhan ini sangat penting. Dimana apabila kita tidak utuh, maka tidak akan ada persatuan di Indonesia. Untuk menjaga keutuhan itu sendiri sangat bermacam-macam caranya. Ada yang pemerintah membuat peraturan, dan juga ada pemerintah yang membuat sebuah peraturan. Apabila melanggar pemerintahan tersebut, maka dia akan dihilangkan dalam tanda kutip. Contohnya adalah seperti pada zaman